atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita perkuliahan masuk ke pertemuan 2 ya, karena minggu kedua dari kemarin minggu pertama, minggu ini adalah minggu kedua, di mana pembahasannya mengenai basis data relasional dan perancangan basis data. Nah, hari ini akan saya bahas bagaimana kita menentukan atau membuat sebuah database, dan kemudian nanti setelah kita tentukan database yang akan kita buat, kita harus menganalisa kira-kira nanti tabel yang harus kita buat itu apa saja. Nah, tentunya di dalam tabel-tabel ini juga kita nanti harus menentukan atributnya, kemudian tipe datanya yang kita gunakan, kemudian long size-nya atau panjang karakternya. Nah, kita tentukan semuanya nanti. Selain itu nanti juga kita harus tentukan di mana nanti tabel-tabel yang berelasi itu nanti harus kita beri sebuah kunci, yaitu kunci utama ataupun kunci tamu yang dikenal dengan primary key dan foreign key. Nah, itu ya. Itu syarat untuk tabel yang berelasi. Jadi tabel yang tidak berelasi itu yang nanti tidak usah diberi kunci. Jadi tidak membutuhkan kunci karena tidak berelasi. Tapi ketika tabel yang kita buat mau kita relasikan, ya otomatis kita harus tentukan kuncinya, kunci utamanya, kemudian kunci tamunya. Kenapa sih harus diberi kunci? Primary key. Nah, primary key ini dibuat itu harus unik. Kenapa unik? Unik itu adalah tidak boleh sama. Jadi atribut yang diberi kunci key itu adalah nanti berbeda dari atribut yang lainnya. Jadi sifatnya unik di sini. Jadi tidak boleh sama. Makanya di sini sih disebut unik ya. Itu mengenai penggunaan primary key. Ya nanti sambil jalan nanti sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Jadi nanti itu nanti per materi itu saling terkait ya. Di antara database yang kita rancang, kemudian tabel-tabelnya, kemudian isinya tadi yang sudah saya bahas, itu nanti akan saling terkait antara pertemuan kemarin dengan hari ini dengan kedepannya lagi, dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, basis data relasional. Kemarin kan sudah saya bahas ya mengenai apa itu basis, apa itu data. Nah, kemudian sekarang relasional. Ada satu kata lagi, tambahan lagi, yaitu relasional. Nah, relasional di sini adalah relasi. Jadi, nanti tabel-tabel yang kita buat, tidak semuanya tidak berelasi, jadi harus direlasikan. Gitu ya. Nah, jadi apa itu basis data relasional? Yaitu basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana nanti tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait. Nah, komponen-komponen penyusun sebuah basis data itu nanti pertama ada, tadi saya sudah jelaskan, terdiri dari sebuah tabel. Tabel ini sendiri nanti di dalamnya itu ada terdiri dari kolom atau disebut sebagai atribut. Jadi nanti punya properti. Properti tabel itu apa? Nanti ada kolom atau atribut, kemudian baris atau tuple, dan domain.
Nah, ini komponen-komponen penyusun basis data. Jadi ini gambarannya begini. Jadi sebuah database atau basis data itu terdiri dari tabel-tabel. Nah, di dalam tabel itu sendiri itu mempunyai komponen juga atau mempunyai komponen lagi yaitu atribut. Kemudian tipe data. Kemudian size, kemudian tadi kunci. Kemudian size, kunci, tipe data, size atau long size ya itu sama. Nah, itu komponen dari tabel. Kemudian nanti tabel itu berisi record-record atau tuple. Jadi sebuah tabel itu nanti berisi data-data yang diinputkan oleh user. Nah, ini contohnya. Kemarin juga sudah saya bahas ya skema ini. Nah, skemanya ini kemarin database-nya tentang apa? Database-nya tentang peminjaman buku di perpustakaan ya, di mana ini adalah kemarin basis data atau database ini disimbolkan sebuah tabung. Kenapa disimbolkan sebuah tabung? Kemarin karena tabung itu adalah mengidentifikasikan bahwa bisa digunakan sebagai penyimpanan barang atau data ya. Nah, ini kemarin terdiri dari tabel buku, kemudian tabel anggota, kemudian tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan lainnya. Nah, ini tabel buku misalnya di sini terdiri dari atribut kode buku, kemudian judul buku, bisa halaman, kemudian bisa pengarang, penerbit. Nah, itu kalau ditambahkan lagi ya. Kemudian anggota ada kode anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian tabel peminjaman ada kode pinjam, tanggal pinjam, kemudian kode anggota, bisa ditambahkan juga denda. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya. Oke, pertama tabel. Nah, tabel ini memiliki nama terdiri dari baris dan kolom. Nah, jadi tabel ini sederhana ya. Tabel ini sederhana yaitu hanya terdiri dari baris dan kolom. Kolom sifatnya vertikal, kalau baris sifatnya horizontal. Tabel pada sebuah basis data tidak boleh memiliki nama yang sama atau unik tadi ya. Jadi namanya harus berbeda-beda. Seperti itu. Ya, saya contohkan tadi tabel buku. Nah, itu atributnya apa saja? Atributnya ada kode buku, nama buku, kemudian pengarang, penerbit, dan lain-lain. Itu ya, mengenai tabel. Selanjutnya kolom atau atribut. Nah, kolom memiliki nama. Kolom yang terdapat dalam sebuah tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. Sama seperti tadi, baris. Jadi, sama, tidak boleh ada nama yang sama. Nama lain dari kolom disebut sebagai field atau atribut. Nah, contohnya apa? Misalnya tadi ada tabel anggota, tabel buku. Nah, misalnya tabel buku tadi saya contohkan atributnya apa saja. Ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, halaman, dan lain-lain. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Domain ya, domain. Oke, domain adalah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Nah, sebuah domain ini bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih, tetapi sebuah kolom hanya memiliki satu domain. Nah, contohnya di sini, domain di sini contohnya adalah misalnya kode anggota hanya berisi 3 nilai saja. Misalnya A01. Jadi ini hanya 3 digit saja ya. Nah, ini disebut sebagai domain. Oke, selanjutnya baris. Baris tadi sudah belum? Oh, belum ya?
Oke, baris data dari sebuah objek. Di sini baris, tadi sifatnya gimana baris? Horizontal ya. Kalau kolom vertikal, kalau baris horizontal. Nah, tabel di sini harus unik, sama dengan kolom juga harus unik. Nah, kenapa sih di sini harus unik, Bu? Kenapa nggak boleh sama? Nah, kalau sama, datanya sama, nanti terjadi redundance ya ketika diakses. Jadi ketika ada data yang sama, bingung nanti penggunanya, usernya bingung. Lah kok datanya sama? Kok datanya sama? Jadi yang mana nih yang mau dipakai? Jadi bingung seperti itu ya. Makanya di sini datanya harus, atributnya harus unik, harus berbeda antara atribut satu dengan atribut lainnya. Karena tadi supaya ketika user mengakses data, itu tidak ada data yang redundant atau sama. Jadi kalau data yang diakses sama, bingung mau yang mau digunakan yang mana. Jadi seperti itu. Itu ya. Makanya di sini antara atribut satu dengan lainnya itu harus unik, berbeda. Nah, sekarang relasi. Nah, relasi di sini adalah menghubungkan ya. Jadi relasi di sini adalah menghubungkan relasi K. Jadi di sini adalah kunci. Nah, kunci di sini nanti ada 5, tapi yang kita gunakan itu hanya 2 saja, yaitu primary key dan foreign key. Jadi kunci utama dan kunci tamu. Nah, relasi K di sini adalah identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik tuple-tuple tersebut. Nah, di sini ada super K, kemudian candidate K, primary K, alternative K, dan foreign key. Yang kita gunakan yang mana? Yang nomor 3 dan nomor 5. Primary key dan foreign key. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh tadi teoritisnya ya. Nah, ini ketika dibuat implementasinya, ketika dibuat sebuah tabel. Nah, ini tabel anggota. Nah, di sini mana sih yang disebut sebagai atribut? Nah, ini kode anggota, atribut 1, nama, atribut 2. Nah, A001, kemudian ini namanya Surya, ini apa namanya? Ini namanya adalah tuple atau record sebuah tabel. Nah, jadi yang saya blok ini adalah recordnya atau tuplenya atau isi sebuah tabel. Nah, yang ini adalah kode anggota dan nama, ini adalah atribut. Jadi berbeda ya, harus berbeda. Nah, kemudian tabel pengembalian, nah sama di sini juga atributnya beda. Ini ada kode kembali, kode pinjam. Nah, ini juga isinya beda, kode yang digunakan juga beda. Jadi harus beda ya. Dan seterusnya ya, seperti itu. Saya rasa bisa dipahami. Oke, kaitannya dengan tadi relationship, relasi K ya. Nah, di sini yang pertama tadi ada super K. Super K di sini adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tuple-tuple pada suatu tabel. Nah, pada contoh tadi, masing-masing tabel terdapat lebih dari super K ya. Itu ada tabel anggota. Jadi super K di sini adalah atribut. Nah, di sini misalnya tabel anggota ada kode anggota, nama anggota, kemudian tabel buku ada kode buku, judul, stok buku, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya setelah super K ada candidate K. Jadi candidate K di sini adalah calon kunci ya. Jadi super K di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari super K tersebut menjadi super K lagi. Itu ya. Di sini candidate K adalah calon kunci. Nah, di sini
pada gambar slide 11 tadi di atas, nah masing-masing terdapat calon kandidat. Nah, contohnya di sini kolom kode anggota ini nanti akan menjadi calon kunci utama ya, kode. Kode itu kan sifatnya unik ya, jadi kode. Jadi sebuah kode itu tidak mungkin antara kode satu dengan kode lainnya sama, pasti berbeda. Makanya di sini kode ID, terus kemudian NIM, NIP, kemudian email, itu bisa dijadikan primary key ya, atau sebelum jadi primary key, dia jadi candidate key dulu, calon kunci. Oke, itu ya. Nah, kalau kolom nomor faktur, kolom nama anggota itu bukan candidate key. Itu ya. Jadi kalian harus bisa menentukan nanti. Jadi dalam menentukan sebuah primary key, itu nanti dicari yang sifatnya unik. Nah, kalau nama kan memungkinkan ada yang sama. Nomor faktur pun nanti memungkinkan ada nomor yang sama. Tapi kalau kode ID itu tidak sama. Oke, selanjutnya. Foreign key, alternative key. Alternative key di sini adalah candidate key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Ini sebagai alternatif saja ya, tapi tidak memungkinkan dijadikan primary key. Hanya sebagai alternatif atau cadangan saja. Nah, misalnya di sini tabel pengembalian, jika kita memilih kode kembali sebagai kode ya, ini kode kembali sebagai primary key, maka kode pinjam tidak dapat dijadikan alternatif key karena di sini sudah ada kandidat utamanya, karena sudah ditentukan primary key-nya. Kecuali kalau belum ya bisa. Nah, kemudian kunci tamu atau foreign key. Nah, ini adalah salah satu atau kelompok kolom yang nilainya nanti sama atau terkait dengan candidate key pada tabel lain atau pada tabel yang sama. Nah, misalnya di sini pada tabel peminjaman ada kolom kode anggota yang terhubung dengan tabel anggota. Maka nanti kode anggota adalah foreign key. Kolom-kolom yang saling terkait ini sangat penting dalam operasi join. Nah, di sini saya contohkan di sini biar tidak bingung. Di sini ada tabel anggota dan tabel buku. Nah, tabel anggota itu primary key-nya apa? Misalnya NIM ya. Misalnya NIM. Kemudian kalau tabel buku, primary key-nya apa? Kode buku. Nah, berarti nanti anggota meminjam buku ya. Berarti foreign key-nya apa nanti? Foreign key-nya adalah NIM siswa. Jadi kenapa NIM ya? Karena nanti yang berelasi adalah dari tabel anggota. Jadi anggota meminjam buku. Jadi NIM anggota meminjam atau berelasi dengan kode buku. Nah, skema tabel atau relasi di sini nanti tabel-tabel yang direlasikan ya, yang dihubungkan. Jadi tabel-tabel yang dihubungkan atau direlasikan. Nah, ini contohnya tabel perpustakaan. Kemarin sudah familiar ya. Tabelnya ada tabel anggota, tabel buku, peminjaman, pengembalian. Nah, ini kalau referensial integrity di sini batasan yang menyatakan jika sebuah tabel memiliki foreign key, maka nilai pada foreign key tersebut harus sesuai dengan nilai kolom candidate key. Dan jika tidak demikian, maka foreign key dapat dituliskan null. Nah, selanjutnya general constraint. Batasan, jadi constraint itu batasan ya, general itu umum.
Batasan atau aturan tambahan yang ditetapkan oleh pemakai atau administrator basis data sesuai aturan atau batasan yang ada pada sebuah organisasi. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya di sini adalah peminjam buku tidak diizinkan jika stok buku hanya satu. Nah, ini berarti ada batasannya ya. Ya iya, bukunya cuma satu, berarti kan dibatasi, yang pinjam ya cukup satu. Karena stoknya cuma satu. Tuh. Kemudian jika anggota masih memiliki buku yang belum dikembalikan, maka tidak diperbolehkan untuk meminjam kembali. Nah, di sini ada ketentuan batasannya ya. Jadi kalau misalnya anggota masih meminjam buku belum dikembalikan, tidak boleh pinjam lagi. Dan kalau misalnya di situ stok bukunya hanya satu, maka ya cukup satu mahasiswa atau anggota saja yang diizinkan meminjam seperti itu. Dan kalau misalnya di sini belum bayar denda juga nanti belum boleh pinjam lagi. Jadi boleh diberi batasan seperti itu. Oke, selanjutnya poin tema yang kedua adalah perancangan basis data. Oke, untuk poin pertama nanti kalau ada pertanyaan atau penjelasan saya mungkin terlalu cepat, nanti silakan yang belum jelas bisa didiskusikan di grup ya. Oke, poin kedua yaitu perancangan basis data. Ini nanti ada 2 poin. Yang pertama ada tahap analisa dan perancangan, kemudian tahap implementasi. Analisa di sini adalah menganalisa kebutuhan-kebutuhan sebelum melakukan perancangan. Jadi di sini ditentukan dulu. Ya, di sini nanti mau membuat database apa. Ini dianalisa dulu ya. Jadi sebelum dirancang itu dianalisa dulu. Nah, kita mau membuat database apa ya? Judulnya apa ya? Terus kalau sudah ditentukan database-nya, oh mau membuat database penjualan. Terus tabel-tabelnya nanti terdiri dari apa saja? Terus nanti atributnya apa saja? Kemudian isinya dari masing-masing tabel itu nanti apa saja? Itu analisa ya. Nah, kalau sudah dia analisa sudah selesai, baru nanti plug dibuat rancangannya. Nah, rancangannya ini nanti adalah membuat IRD-nya seperti itu. Jadi sebelum membuat database, nanti dibuat dulu rancangan IRD dan LRS-nya. Baru nanti ketika sudah selesai, nanti tahap berikutnya implementasi adalah membuat database-nya dengan menggunakan software. Apakah nggak boleh Bu membuat database, membuat IRD dan LRS-nya pakai software? Ya memang pakai software juga. Tapi adalah nanti ini berbeda. Jadi software-nya berupa rancangan ya, beda dengan tahap implementasi. Tahap implementasi ini bahasanya sudah sering. Tahap implementasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kalau basis data, bahasa pemrogramannya kemarin apa? Masih ingat? Bahasa pemrogramannya adalah SQL atau MySQL. Ingat-ingat, kalau membuat database, bahasa pemrogramannya SQL atau MySQL. Oke, tahap analisa. Nah, di mana ini tahap pemetaan ya, pembuatan model dari dunia nyata menggunakan notasi perancangan basis data. Jadi ditentukan dulu membuat database apa. Nah, kemudian setelah ditentukan, oh udah ketemu nih membuat database sistem ini. Nah, kemudian tabel-tabelnya apa saja? Nah, ini dianalisa dulu ya. Nah, ini perancangan basis data secara konsep. Nah, pertama di sini langkah pertama, di sini ada penemuan dan analisa fakta. Kemudian setelah itu nanti mengidentifikasi bagian organisasinya. Kemudian langkah kedua membuat IRD. Nah, ketika tahap kedua ini membuat IRD, ini nanti tentukan jenis entitasnya apa saja. Terus kemudian jenis relasinya. Nah, relasinya itu nanti kan ada yang dinamakan cardinality ya. Itu nanti ada cardinality one to many, many to many. Kemudian yang ketiga memetakan IRD. Jadi dipetakan nih jenis hubungan entitasnya. Nah, kemudian langkah keempat di sini adalah menamakan struktur tabel.
Jadi tabelnya apa saja diberi nama. Nah, atau di sini dikenal dengan istilah normalisasi. Nah, untuk di BSI sekarang sudah tidak diajarkan ya normalisasi. Nah, tapi sekarang yang diajarkan hanya membuat IRD dan LRS. Kemudian langkah kelima, membuat definisi skema basis data. Kemudian langkah keenam, membuat atau merancang organisasi file dan indeksnya. Kemudian langkah ketujuh, mengimplementasikan DDL-nya. Nah, nanti menggunakan baris perintah, menggunakan antarmuka grafis. Nah, ini untuk merancang IRI dan LRS kemarin kan sudah saya anjurkan ya untuk menginstal Microsoft Visio 2007. Itu yang paling, kalau menurut saya yang paling enak ya daripada menggunakan Microsoft Office atau menggunakan Microsoft Visio 2010. Jadi lebih enak menggunakan 2007. Nah, kemudian tahapan analisa dan perancangan nanti dibagi menjadi 3 ya. Ada perancangan basis data secara konsep. Nah, ini membuat modelnya. Jadi modelnya ini nanti dibuat dulu, kemudian nanti aspek basis datanya apa saja. Atau aspek tabel atau entitas yang akan dibuat apa saja. Nah, kemudian yang kedua, perancangan basis data secara logis. Nah, ini merupakan proses pembuatan data model ya, berdasarkan data model tertentu, tetapi tidak bergantung pada IBMS tertentu dan implementasi fisik basis data. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah tahap implementasi. Nah, tahap implementasinya di sini, maaf. Implementasinya nanti menggunakan software apa nih, kemarin sudah saya sarankan ya. Silakan tinggal di install saja. Nah, gunakan yang menurut kalian mudah. Nah, ini contohnya di sini, contoh kasusnya, yaitu perpustakaan smart ya. Nah, di sini prosedurnya ada 4. Pertama, denda keterlambatan pengembalian dikenakan biaya administrasi 500 per harinya ya. Kemudian denda buku perpustakaan rusak, maka dikenakan biaya revisi buku perpustakaan. Kemudian denda buku hilang, maka dikenakan biaya penggantian seharga buku tersebut. Kemudian perpustakaan smart dapat menerima sumbangan donatur statusnya anggota dan masyarakat luas. Jadi perpustakaan smart ini nanti menerima sumbangan donatur statusnya. Jadi donatur ini bisa dari anggota, bisa dari masyarakat luas. Nah, di sini contohnya analisa kasus perpustakaan smart. Buatlah enterprise dari perpustakaan smart.
Kemudian tentukan entitas-entitas yang diperlukan beserta atribut atau field-nya. Nah, di sini enterprise di sini adalah database-nya ya atau basis datanya. Jadi buatlah database dari perpustakaan smart. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan database-nya, kemudian tentukan entitasnya atau tabel-tabelnya. Jadi tabel-tabel dari perpustakaan smart ini apa saja? Nah, nanti kan ada entitas anggota, entitas petugas, entitas tadi ada denda ya, berarti entitas denda ada, kemudian entitas peminjaman, kemudian entitas pengembalian. Nah, silakan dibuat, nanti dikumpulkan ya, di-upload di aplikasi MyBase ya. Jadi nanti saya buat, silakan nanti ketika sudah selesai dibuat, nanti di-upload di MyBase sebagai tugas 1. Nah, nanti akan saya nilai ya. Nah, jadi ini gampang, tadi sudah saya kasih clue atau sudah saya kasih tahu entitas-entitas yang harus dibuat nanti apa saja. Nah, enterprise saya ulangi, enterprise di sini adalah buat database-nya atau basis datanya dari perpustakaan smart tadi. Nah, kemudian langkah kedua, tentukan entitas-entitas atau tabel-tabel yang ada. Nah, tentunya tabel-tabel yang ditentukan itu mempunyai atribut. Nah, maka tentukanlah atribut-atributnya. Itu ya tugasnya, silakan nanti di upload di MyBase kalau sudah selesai. Silakan dari materi yang sudah saya sampaikan, jika ada yang belum jelas, silakan bisa didiskusikan di forum. Dan dari tugasnya ini, tugas pertama ya, jika ada yang belum jelas, dan ini cuma 2 prosedur, ini masih gampang pembuatannya. Jika belum jelas soal dari tugas pertama ini, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.